Nah, mungkin kita bakal main game itu namanya tebak harga barang aneh, gitu, teman-teman. Jadi katanya sih tim-tim panitia udah nyari nih ada barang-barang aneh yang dijual gitu ya. Tapi di sini teman-teman diminta untuk menebak harganya. Boleh kita next ke barang pertama? Nah, ini dia teman-teman. Jadi ada tisu yang glow in the dark nih teman-teman. Itu kira-kira harganya berapa ya dijualnya? Mungkin boleh ketik di kolom chat teman-teman. Harganya berapa? Ini kita main ya, ada podiumnya nih yang paling mendekati eh, bakal dapat poin. Waduh, ini banyak banget ternyata nambah 1,5 juta, 5.000 nego lagi. Jadi berapa Kak? 1.000 gitu. 65.000, 25.000, 400.000. Oke, masih banyak. Nah, nah, oke. Wah, banyak banget ya. Kita coba skip lagi. Kita coba next ya, teman-teman. Harganya berapa? Silahkan. Harganya 130.000 teman-teman, bahkan lebih mahal daripada kelas kita teman-teman. Daripada beli tisu glow in the dark, mending beli program khusus sampai dapat kerja teman-teman. Ngapain coba beli tisu glow in the dark ya? Kayak fungsinya apa gitu? Tapi ini beneran dijual loh teman-teman ternyata kayak aneh banget gitu. Dijual di mana nih? Aku nggak tahu situsnya nih. Pokoknya ya harganya segitulah teman-teman kalau dirupiahkan ya. Itu salah satu barang aneh juga yang aku baru temukan dan terima kasih panitia sudah memberitahu aku bahwa ada tisu glow in the dark. Oke, kita lanjut ya. Next, Spirit Doll. Oke, boneka berhantu. Nah, ini mungkin cukup cukup lazim ya, cukup sering terdengar gitu. Tapi kayaknya sih aku gak mau beli ya karena sudah hidupku sudah berhantu sekali ini, udah menyeramkan gitu. Jadi nggak perlu lagi. Tapi berapa harganya teman-teman? Wow, wow, wow. 1,2 juta, 15.000, 5 juta. Oke, buy one get one. 1 juta, oke, masih masih di angka ini ya, 1 juta ya. Kita coba next kali ya. Harganya berapa? Wow, ternyata 63 juta teman-teman. Daripada beli boneka, mending beli tisu gak sih? Harganya lebih murah gitu. Tapi boneka berhantu lagi buat apa coba? Nah, tapi dijual beneran nih. Ini aku nggak tahu siapa yang beli ya. Tapi kalau ada yang jual berarti ada demand-nya, ada yang mau ya. Tapi bukan saya target marketnya. Oke. Kita lanjut teman-teman ke barang selanjutnya yang ketiga. Oke, ini udara dari konser Kanye West 2015. Jadi kalau teman-teman beli dapat udara dari 10 tahun lalu ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini udara apa. Mungkin boleh tebak kali. Harganya berapa ya ini ya? Harganya lebih mahal apa tuh? Lebih mahal daripada UKT ya. Bener juga sih. Mahal banget pasti. 100 juta, 90 juta, 1 USD. Wow, itu mahal banget. Mending angin Gunung Bromo, setuju sih Kak, bener. Wow, wow, oke. Ini ini mencengangkan sih ya teman-teman ya. Paling aneh daripada semuanya gitu. Karena ngapain beli udara dari konsernya Kanye West? Emang sespesial apa dia? Tapi ada yang jual ternyata. Mungkin kita boleh next ya, tim panitia. Harganya berapa? Waduh, udah kayak beli rumah guys. 900 juta gitu. Jadi buat apa? Ini sekalinya dibuka udah hilang gitu. Tapi ini paling aneh sih sejujurnya ya. Aku nggak tahu konsepnya, nggak tahu ini tuh buat apa gitu. Toh juga itu kayaknya di zipper, plastik zipper gitu bisa aja nggak sih kita haha sendiri gitu, udara kita sendiri gitu terjual gitu ya, terus dengan label Air from Kanye Show gitu. Aduh nggak jelas banget. Oke, itulah teman-teman. Semoga menambah pengetahuan ya. Ada barang aneh di dunia ini yang bisa teman-teman beli gitu. Kalau ya kita kaya raya teman-teman. Tapi eh sekali lagi mending beli program khusus sampai dapat kerja teman-teman. Oke, lanjut. Kita next slide ya. Nah, tadi kita udah main game, udah kenalan juga sama Kak Indonesia, sama aku, sama Kak Marta. Nah, kita mau mulai nih teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa scan barcode-nya di layar. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya, jangan di kolom chat teman-teman, tapi di Slido. Kenapa? Karena nanti pertanyaannya akan tertutup, terpendam gitu teman-teman. Jadi langsung aja ambil HP-nya, di-scan kodenya, atau masuk ke link yang sudah diberikan oleh panitia gitu teman-teman. Jadi diklik, masukin kode aksesnya kelas karir gitu.
Aku kasih waktu 10 detik untuk nge-scan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, sudah ya, sudah di-scan, udah siap nih buat ikut kelasnya. Kita next slide. Aku mau kenalin narasumber kita, ada Kak Xavier. Wah, Kak Xavier ini tuh udah expert banget di sales itu. Bayangin aja udah 24 tahun gitu di sales. Mungkin seumur teman-teman ya. Jadi teman-teman baru lahir, Kak Xavier ini udah menempuh karirnya di sales gitu. Dan banyak banget experience di sales ya selama 20 tahun itu. Jadi mumpung dapat kesempatan akses ini teman-teman, manfaatkanlah waktu bersama Kak Xavier ini ya. Ini aku mau panggil Kak Xavier. Kak Xavier ada di sini. Selamat malam Kak Xavier. Halo, selamat malam Kak Rey. Halo Selamat Kak Xavier, ini eh, harapannya semangat ya iya. ngebantu teman-teman untuk belajar mengenai Excel nih. Nah mungkin aku langsung aja serahkan ke Kak Xavier. Waktu dan tempatnya silahkan Kak Xavier. Oke, makasih Kak Rey. Oke, selamat malam teman-teman semua. Senang banget bisa bisa kumpul nih sama teman-teman semua. Luar biasa ya, saya lihat tadi antusiasmenya keren banget untuk teman-teman anak-anak muda nih, calon penerus penerus apa ya? Penerus untuk masa depan bangsa kita. Selamat malam. 700 lebih loh. Terus tadi ada yang dari seluruh Indonesia. Kebetulan saya sekarang lagi ada di Palembang. Saya sebenarnya aslinya di Jakarta, tapi sekarang ada di Palembang karena 2 hari ke depan saya ada training di Pusri. Siapa nih yang dari Palembang? Boleh dong di chatnya yang dari Palembang atau dari Sumatera, karena saya 3 hari ini di sini. Oh, keren yang di Palembang. Oke. Suara saya jelas ya? Keren banyak ya yang di Palembang. Untuk teman-teman yang lain juga keren kok. Saya aslinya yang dari Kalimantan ada nggak? Ah, Sumatera, tim Palembang. Jelas ya? Yang dari Jawa juga tadi banyak ya. Ah, Kalimantan. Saya juga aslinya orang Kalimantan, orang Kalsel, orang Banjar, campuran sama orang Jawa Tengah. Gitu. Nah, kita seneng banget ya malam ini kumpul untuk belajar, sharing sih sebenarnya. Nah, kalau tadi dibilang pengalaman saya sudah 24 tahun, mungkin malam ini saya termasuk orang yang paling senior ya di sini. Mungkin seusia dengan orang tuanya teman-teman. Tapi kita santai aja. Nah, Banjar hadir, keren. Palembang tadi banyak banget yang hadir, keren. Oke, malam ini kita sharing ya. Wah, ada yang dari Papua, ada yang dari Bandung. Oke, keren-keren semua. Tetap semangat ya belajar hari ini. Oke, nah boleh ke slide berikutnya. Nah, ini pengalaman saya. Saya cerita sedikit ya, supaya teman-teman ada gambaran nih. Ngobrol sama siapa sih? Gitu kan. Tak kenal, maka tak sayang. Kan hari ini, ada yang di Jepang. Wah, luar biasa nih. Keren. Cianjur satu-satunya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, saya cerita sedikit ya. Ini kan malam hari ini, kita ya belajar sedikit tentang XL basic nih, dasar nih. Gitu. Kemampuan yang diperlukan untuk admin BD atau sales admin. Dulu saya berawal karir itu dari tahun 2001 lah ya. Tahun 2001 saya lulus, terus kemudian langsung kerja. Kerja itu apakah langsung bekerja jadi pegawai tetap? Enggak, kontrak gitu, terus pindah-pindah. Apakah pernah jadi admin BD, sales admin? Pernah. Dulu saya pertama kali magang itu sales admin atau admin BD di beberapa perusahaan. Salah satunya adalah di PT Indosat. Ada yang tahu Indosat? Itu awal karir salah satunya ya. Kerjaannya apa sih? Itu namanya admin BD, sales admin. Pekerjaannya adalah terkait dengan administrasi data. Baik data itu berupa fisik, dulu kan masih kertas ya, banyak kertas penggunaan kertas itu data-data klien, data-data customer itu kita fotokopi, kita rapihkan, kita kumpulkan, kemudian di input data. Gitu. Nah, input data, datanya itu
dimasukkan ke Excel atau ke sistem. Jadi keperluan kemampuan kita itu tentunya harus relevan, relevan ya, bisa digunakan dengan kondisi saat ini supaya kita itu bisa bersaing dalam mencari kerja. Nah, kalau kita magang, sales admin, itu kita banyak belajarnya, ya. Banyak belajarnya nih, belajar kerja untuk mulai berkarir. Jadi pertama-tama saya sales admin, saya kerja di customer service juga gitu ya. Jam kerjanya itu shift, bahkan shiftnya itu 24 jam, rolling pekerjaan jamnya itu. Kemudian pelan-pelan saya berkarir, pelan-pelan ya, nggak instan. Saya nggak ada tuh yang namanya oh, apa jalur cepat, nggak ada yang instan buat saya waktu itu. Saya belajar tuh berkarir pelan-pelan, pindah-pindah kerja, dan saya terus menambah skill dan pengetahuan, terus tambah teman. Nah, kalau nanti teman-teman ya, kan tadi udah dijelasin tuh sama Kak Marta, bahkan kita ada paket yang mana kita uh, ada mentoring. Nah, kebetulan saya salah satu pengajar di Thailandesia. Saya juga ikut ngajar kelas malam juga untuk admin BD. Nah, sekarang udah sampai yang saya ajar itu untuk batch 8. Nah, ini udah pendaftaran batch 9. Jadi kalau teman-teman nanti daftar untuk admin BD, ya insya Allah nanti sama saya juga. Ya. Nah, tadi ada yang tanya online ya? Iya, kita online. Nah, pelan-pelan kemudian saya berkarir menjadi telemarketing supervisor. Gitu. Telemarketing supervisor. Ya karena kita mau belajar, kita mau kerja, gitu ya, menambah ilmu juga, belajar kepemimpinan. Akhirnya saya berkarir jadi supervisor, kemudian naik lagi jadi asisten manager, kemudian saya naik jadi head of sales, berkarir terus, gitu ya, sampai saya, head of sales semua, hingga akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang trainer, switching karir gitu. Nah, ini adalah gambaran di mana saya dulu awalnya adalah sales admin atau admin BD, kemudian saat ini saya menjadi seorang trainer berdasarkan pengalaman saya. Saya lebih banyak di sales gitu ya. Bisa juga hal-hal yang lain tentunya. Nah, dari situ kita belajar bahwa setiap kita menambah pengetahuan atau skill, maka itu akan membuka pintu kesempatan. Saya dulu bukan tipe orang yang bisa bicara dengan lancar di depan umum. Tapi sekarang berkat karena saya berani gitu ya, saya terus belajar, akhirnya saya di depan ratusan orang pun saat ini sudah terbiasa. Nah, teman-teman, kebetulan nih saat ini Thailandesia punya program banyak. Ini adalah peluang teman-teman untuk menambah ilmu. Kenapa? Karena di sini teman-teman juga dibantu untuk selain mendapatkan ilmu, juga untuk dibantu, gitu. Dibantu untuk dicariin tempat magang gitu. Nah, kan kita semua tahu ya, nyari kerjaan tuh sekarang susah atau enggak? Susah atau gampang? Atau gampang-gampang susah? Gitu. Susah kan? Gitu. Jadi teman-teman itu harus bersaing, harus bisa bersaing. Dan persaingan itu bukan hanya sekarang gitu, sampai nanti juga seperti itu. Nah, itu sekedar dari saya, sekedar gambaran bahwa berkarir itu kita itu bersaing dan kita dibatasi oleh waktu. Makanya malam ini kita langsung aja ke materi basicnya Excel. Jadi kita santai aja, kemarin juga udah dikasih PR, saya harap teman-teman itu ikut aktif. Kita santai aja. Nanti kalau teman-teman daftar admin BD, insya Allah ketemunya saya juga. Kita pokoknya bersaing, gimana caranya kita belajar bersaing, kita mulai dari malam hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lanjut lagi ke kelas-kelasnya Indonesia berikutnya, sehingga kita bisa terus berkomunikasi dan kita bisa bantu teman-teman untuk pekerjaannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, malam hari ini agenda belajar kita adalah pertama, dasar administrasi penjualan plus pembahasan PR mini studi kasus. Ayo, udah pada ngerjain belum PR-nya? Saya hampir 2 tahun nganggur. Yang sabar terus usaha ya. Saya juga kemarin nganggurnya lama, 3 tahun. Kedua,
dasar analisis dan rekomendasi laporan penjualan. Ini bahasanya berat nih, gitu ya. Tapi ini diperlukan. Teman-teman nanti bahasanya kita selesaikan. Oke, keren yang udah kerjain PR-nya. Yang ketiga, studi kasus. Kita ada studi kasus nih, studi kasus analisis dan rekomendasi laporan penjualan plus pembahasan. Intinya kita mau bahas malam hari ini penjualan, data penjualan. Yang terakhir ada pembahasan mini portofolio dasar administrasi penjualan. Oke, nah ini agenda belajar hari ini. Nah, untuk yang off cam nggak apa-apa, gitu. Yang masih kerja tetap semangat kerja ya, sambil dengerin kita. Yang sinyalnya jelek, mudah-mudahan sinyalnya baik dan masih bisa ngikutin. Oke, kita lanjut. Nah, ini dasar administrasi penjualan plus pembahasan PR mini studi kasus. Nah, dengan cara apa pencatatan administrasi kedua tempat ini? Ayo, dijawab. Yang pertama, toko kelontong. Yang kedua, restoran. Gitu. Nah, pakai apa sih pencatatan administrasi di kedua tempat ini? Kalau toko kelontong, gitu. Ini toko ya, warung. Nah, dengan pembukuan, betul, pasti ada pembukuan, betul, pasti ada pembukuannya. Ada rekornya nggak, Kak? Oh, recording ya. Oke. Nah, rekap data harusnya ada, ya, supaya rapi. Tapi belum tentu semuanya ada catatannya. Excel, betul. Semua itu paling dasar pakai Excel. Saya juga punya usaha, usaha online. Saya jualan di Instagram, saya jualan di marketplace gitu ya, di toko hijau, di toko orange. Gitu. Walaupun dibantu dengan sistem, dibantu ada sistemnya, biasanya kita juga ada Excel-nya. Jadi ada dua nih, toko kelontong maupun restoran gitu ya. Itu rata-rata sama semuanya. Di perusahaan besar gimana? Tuh, sama, ada sistemnya yang canggih luar biasa yang harganya itu ratusan juta. Terakhir saya kerja di Sinar Maslen ya. Gitu. Itu sales adminnya dan salesnya itu harus mengerjakan semua datanya di dalam sebuah sistem yang harganya mahal banget itu. Dan itu rumit. Tapi kita harus bisa. Pada saat kita bekerja, diajarin, ada trainingnya. Nah, apakah Excel itu masih kepake? Gitu. Excel-nya masih pakai? Masih. Excel-nya itu masih kepake. Gitu ya. Itu masih sangat diperlukan. Oke. Nah, nah, ini dia, penjualan online. Nah, kalau penjualan online bagaimana? Shopee, marketplace besar seperti Shopee, dan WooCommerce, ini contoh ya, online store seperti WooCommerce. Nah, ini ada sistem pencatatannya tersendiri. Sudah disediakan. Ada database-nya. Betul sekali. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang jualan online. Nah, ini proses pencatatan administrasi penjualan online dan offline. Nah, kalau offline, itu pencatatan manual transaksi. Kemudian ada pengelolaan stok fisik secara berkala. Pelayanan langsung ke pelanggan, cocok untuk area dengan akses internet terbatas atau usaha kecil menengah. Nah, kalau yang online, penggunaan e-invoice dan laporan otomatis. Kemudian ada pemantauan stok real time melalui sistem ERP. Jadi udah ada sistemnya nih untuk stok. Dan ada pengelolaan customer feedback secara digital dan menjangkau pasar lebih luas. Ya, offline, ada online. Nah, boleh ke slide berikutnya. Nah, menurut kamu nih, kenapa laporan dan administrasi penjualan penting bagi perusahaan? Kenapa yo laporan dan administrasi penting? Untuk memantau kinerja usaha. Betul. Ada lagi? Untuk laporan. Ya, semuanya adalah untuk laporan supaya nggak rugi. Pada dasarnya itu ya untuk melihat, gitu ya, untuk bisa melihat itu semua datanya, mantau cash flow agar tetap ya semuanya betul jawabannya. Pada dasarnya itu karena ada hitung-hitungan, ada penjualan. Nah, ini satu ya. Identifikasi tren penjualan. Ini ya.
pentingnya administrasi laporan penjualan. Kita bisa tahu trennya itu naik atau turun. Terus kedua, tren musimannya apa nih yang lagi tren. Kemudian kita bisa lihat nih tren pasarnya seperti apa. Karena sekarang itu cepat banget tren pasar berubah, kita harus bisa mengikuti. Nah, tahu dari mana? Dari data. Nanti kan datanya ada dari data penjualan, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, monitoring kinerja produk, identifikasi dan monitoring. Jadi kita bisa lihat nih, produk yang paling laris itu yang mana aja sih yang paling laris dijual. Kemudian produk yang lambat nih larisnya nih, slow moving. Kemudian produk terbaru, apa aja nih produk terbaru. Nah, itu namanya identifikasi dan monitoring. Nah, baru kemudian yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Dalam bisnis itu kan harus ada keputusan yang diambil. Jadi, kita memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan pada berbagai proses bisnis. Misalnya dari hasil data, oh yang di Palembang kok yang paling laku produknya produk A nih. Tapi kalau di Jogja yang paling laku produk B. Berarti kan itu mempengaruhi keputusan bisnis yang mana produk yang harus di stok di masing-masing daerah. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini penggunaan pentingnya data itu ya. Ya, analisis data. Betul sekali. Ya, bolehkan slide berikutnya. Nah, ini contoh laporan penjualan manual, contoh sederhana. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Gitu. Contoh laporan penjualan bulanan PT Santra Sejahtera. Ada tanggalnya, ada ID-nya, ada nama vendornya, ada kuantitinya, ada harganya, dan ada total penjualan. Ini sederhana sekali. Dan memang seperti ini. Gitu loh. Basicnya ya seperti ini aja. Baru kemudian nanti ada data-data lain yang kemudian di-input juga karena datanya semakin kompleks. Oke, boleh ke slide berikutnya. Betul, itu pakai rumus Excel semuanya. Dan ini contoh laporan penjualan dan invoice-nya Tokopedia nih. Nah, dia udah rapi nih, enak nih kalau pakai sistem. Udah lama nih. Iya, ini simpel sekali. Nah, ini keren nih kalau kalau kita udah jualan online. Oke, boleh dia lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang yuk kita bahas mini studi kasus yang teman-teman udah kerjain. Nah, ingat dulu soalnya ya. Setelah itu silahkan resen dan presentasi. Kita santai aja malam ini, presentasi aja. Sekalian teman-teman bisa belajar nih public speaking-nya. Santai aja. Oke? Boleh di next ke slide berikutnya. Nah, ini nih refresh-nya ya. Ini kan mini studi kasus yang kemarin nih, membuat laporan penjualan. Konteksnya, Ani, admin di toko, dan pengrajin tas tangan, dia bertanggung jawab membuat laporan penjualan nih. Nah, siapa dari teman-teman yang sudah bikin nih? Ada yang masih bingung ya? Siapa nih teman-teman yang udah? Nah, ada Sherlina, Sherlina Martin. Sudah raise hand. Kita kasih kesempatan untuk Sherlina dulu ya. Boleh? Open mic dulu. Halo Selamat Kak, malam. selamat malam. Selamat malam, Sherlina. Sudah mengerjakan PR-nya ya. Dari mana nih? Halo Kak, kenalin aku Charlie dari Padang Kak. Dari Padang. Oke. Nah, Sherlina mau share share screen? Boleh? Oke, boleh share screen dan kita dengarkan sama-sama ya. Oh, Anissa juga ada resen. Habis ini ya, Anissa ya. Oke, silakan Sherlina. Boleh share screen dan Kak, ini yang di share screen yang Excel-nya atau dalam bentuk mini portofolionya ya Kak? dalam Excel-nya boleh gitu. Kemudian lanjut ke portfolionya juga boleh. Gimana Sherly maunya? Enaknya gimana? Oke, oke. Nah, Excel-nya dulu aja tuh kata Kesia. Kata Kak Kesia. Udah kelihatan Kak Belum? share screen-nya? Belum? Nah, ini udah. Oke. Oke Kak, jadi Charlie berusaha, sebenarnya Charlie kurang paham tentang Excel ini, jadi eh, kerjakan sebisa mungkin gitu. Ya. Oke, jadi kemarin kan perintahnya
perintahnya ada di sini, instruksi sesudah ini. Udah dikerjain, kan membuat laporan berdasarkan data yang ada ini. Sebelumnya suara Charlie mantul nggak, Kak? Agak mantul sedikit, tapi jelas kok. Agak sedikit, agak ada mantulnya nih. Kak. Oke, jadi ini udah dikerjain sesuai instruksinya, Kak. Oke. Pertama kan pastikan format tanggal seragam nih. Ini udah dipastiin formatnya dari tahun, bulan ke tanggal. Kemudian Ya, hapus data duplikat. Kalau ya, dari Charlie melihat di sini nggak ada data duplikatnya, Kak. ya, Meski di sini memang ada tanggal yang sama, tapi produknya itu yang dijual tuh berbeda, Kak. ya, Kemudian pastikan tidak ada nilai negatif. Itu juga nggak ada. Format mata uangnya juga sudah dijadikan ke rupiah. Kemudian buat rekap sederhana ini kan, Kak. Nah, ya, jadi cari udah bikin yang ini, Kak. Bentar, Kak. Ini jadi kan kemarin datanya dari tanggal sampai cabang ini. Terus Charlie buat total penjualannya untuk per harinya itu yang pertama ini ada tas ransel, jumlahnya ada dua dengan harga satuannya 150. Jadi total penjualannya 300.000 untuk hari itu. ya, Kemudian nanti untuk bulan Januari itu dijumlahkan semuanya. Ini pakai Zoom, kemudian dapat hasilnya. Kemudian juga untuk rata-rata menggunakan average, dapat juga datanya. Sama dengan total yang penjualan Februari dan rata-rata penjualan Februari. Kemudian rata-rata penjualan per transaksi ini kemarin tuh Charlie agak ragu, Kak, tapi Charlie rata-ratakan seluruh seluruh total penjualan ini dibagi keseluruhannya gitu. Ini bisa dilihat di sini. ya, Kemudian kemarin karena karena instruksinya agak kurang jelas, jadi Charlie buat dalam bentuk pivot table juga untuk mempermudahkan melihat datanya, Kak. Jadi dari cabang Bandung, Jakarta, sama Surabaya untuk di bulan Januari, Februari ini udah ada penjualannya. Jadi kayak tas lempang itu total penjualannya itu sebenarnya ada 18. Untuk bulan Januarinya 11 dan Februarinya 7 dengan totalnya 3.600.000 untuk cabang Bandung gitu. Jadi ini Kak yang untuk datanya Kak. Gimana ya. Kak? Datanya sudah betul, gitu. Ada dasarnya. Yang penting Shirley sudah mencoba mengolah data ya, gitu. Shirley sudah mengolah data, gitu. Kemudian tadi pivotnya, mungkin Pak tadi pivotnya masih bisa di kan ini pivot satu gitu ya, nanti bisa dibuat untuk komponen-komponen yang lainnya gitu. Untuk misalnya per cabang, gitu ya. Nah, ini kan datanya dari sini nih, dari data basicnya nih, dari data dasarnya nih, kemudian di pivot, kan? Ini udah bagus banget. Coba aja dibuat lagi pivot-pivot yang lain, oke? Oke. Ya, tapi udah keren banget, Shirley. Untuk Ya basicnya, Kak. ini sudah dapat. Nanti ini bisa diteruskan, diisi, gitu ya. Jadi bisa diisi lagi, ditambahin lagi, dilatih aja terus Excel untuk ini untuk basic aja, untuk data penjualan. Oke, makasih banyak, Oke Kak. Shirley. Makasih Kak. Sama keren banget. Oke, tadi ada eh, Kak Kesia, kita boleh boleh satu lagi mungkin dari ada Anissa tadi yang angkat tangan raise hand kedua, Boleh, Kak. Bisa satu ke boleh lagi. ya? Oke, tuh. Untuk kedua kita kasih kesempatan untuk Anissa. Anissa selamat malam, boleh open mic-nya dulu. Eh, Selamat Malam. malam, Kak. Iya, Anissa dari Iya. mana nih? Kenalan dulu boleh? Selamat malam. Aku Anissa dari Riau. Dari Riau, Kak. Oke, siap. Mm-mm. Anissa mau share screen juga sama seperti Shirley Iya, tadi? Ya, iya mau silakan. coba share screen juga. Ya. Share-nya. Tunggu, Kak. Iya, baik. Ini udah di-share. Hmm,
Iya, ini webinar lanjutan. Dalam artian dikasih PR dulu sebelum ikut eh, webinar malam ini. Oke, Udah tampil, Kak, apa layarnya? masih masih menunggu Oh, gitu. Udah kayak gini. ini dia. Hmm, Nah, ini laporan penjualan bulanan tas dari bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2025. Nah, karena saya awam dengan data administrasi penjualan, jadi saya coba cari di Google caranya gimana gitu. bagus. Seperti ya, seperti ChatGPT apa boleh, Pak? Saya coba cari di situ, Pak. Boleh, Kak. Boleh, nggak ada Oke. masalah. Hmm, Iya. Untuk datanya untuk tanggal, untuk memastikan dia formatnya MMDD, saya menggunakan format cell. Lalu eh, untuk hapus data duplikatnya, saya menggunakan conditional formatting. Saya cek dulu apakah ada data duplikat di duplicate values. Jika ada, maka saya menggunakan remove duplicate. Yang duplikat itu pada tanggal 3 itu tanggalnya ada dua, jadi saya gunakan remove duplikat untuk menghapus data yang duplikat. Jadi tinggal satu, yaitu tas selempang yang ini, Pak. Apa yang ini, Kak? Oh. Lalu yang untuk untuk tidak ada nilai negatifnya, saya menggunakan conditional formatting, lalu pakai less than, lalu saya ketik nol di sini, lalu ya, saya pastikan di sini nggak ada eh, data yang bernilai negatif, dan ternyata memang tidak ada yang ya, datanya nilai negatif dan atau kurang dari nol. Lalu untuk yang format mata uang jadi rupiah, itu saya blok eh, harga satuan, lalu saya ubah format salesnya jadi kurensinya jadi RP Indonesia gitu. Jadi mata uang Indonesia. Lalu untuk total penjualan untuk setiap transaksi itu saya cari itu di ChatGPT rumusnya itu dengan cara harga satuan dikali dengan jumlah jumlah produk yang sudah apa ditransaksi gitu dibeli dengan total penjual apa dikali lalu hasilnya 300.000. Lalu saya drag ke bawah dan hasil Bapak muncul semua hasilnya. Lalu untuk rekap sederhana total penjualan per bulannya, saya buat di sheet baru, pivot table-nya seperti ini tampilannya. Untuk penjualan rekap data penjualan per bulan sendiri itu saya eh, memasukkan tanggal di rows dan total penjualan di values sehingga tampilannya seperti ini. Lalu untuk transaksi rekap data transaksi per bulan totalnya saya melakukan pivot table juga di sheet baru. Saya memasukkan tanggal di rows dan tanggal juga saya masukkan ke values. Itu saya masukkan ke values tanggalnya kenapa? Karena untuk menghitung berapa kali di setiap tanggal itu terjadi transaksi. ya, Lalu untuk yang terakhir itu rekap data rata-rata rata-rata penjualan per transaksi itu aku tutup. Nah, itu saya gunakan pivot table juga. Saya lakukan pivot table di sheet baru. Saya masukkan tanggal di rows, lalu sama seperti tadi, total penjualan di values, tapi yang berbedanya, total penjualan saya masukkan lagi di values dua kali. Hanya saja yang membedakannya itu adalah kalau total penjualan yang pertama itu sum, itu kan total semuanya gitu. Jadi menggunakan sum. Lalu kalau yang kedua itu kan saya ubah ke average dengan menggunakan eh, baik. values field setting. Jadi saya ubah eh, dia ke average karena kan yang dia minta itu dari soalnya rata-rata rata-rata
rata-rata penjualan per transaksi. Jadi saya ubah ke average. Klik OK, lalu jadilah tampilannya seperti ini, Kak. Oke. Nah, Anissa, boleh kita ke halaman pertama pada dasar Iya. datanya. Nah, Mm-mm. supaya teman-teman juga jelas, pada dasarnya ini teman-teman ini bisa dilihat bahwa Anissa benar-benar mengerjakan data pivot satu-satu gitu ya. Dan itu data analisis penjualan ini. Kita ulangi step-stepnya ya. Yang pertama, ada kesulitan nggak pada saat mengerjakan ini? Saya, Pak. Apa saya, Kak? Lancar ya? Sudah. Lancar-lancar. Karena saya Ya, nggak ada di internet. ini Iya. tersusun sangat rapi. Nah, ini kan pertama step-stepnya. Pertama yang pasti ya, ini data ini kan di blok gitu ya. Kan Anissa datanya di blok dulu kan semua. Iya, di blok dulu baru dijadikan pivot table. Nah, pada saat mau buka pivot table. Tapi Mm-mm. sebelumnya datanya kita cek dulu nih. Tuh. Nah, Mm-mm. pertama yang Anissa lakukan adalah tadi pertama melalui apa? Format tanggal. Gitu ya. Iya, format tanggal dulu. Nah, pada saat format tanggal, coba Anissa jelaskan sama teman-teman apa yang Anissa lakukan step by step-nya. Pertama format tanggal nih. Tuh. Kalau untuk format tanggal, saya blok kolom tanggalnya dulu, Yang pertama, ke sini. Lalu saya klik kanan, hmm, maaf loadingnya agak klik kanan, lalu format cells. ya format cell, kemudian dipilih formatnya maunya seperti apa gitu kan. Iya, Nah, itu teman-teman ya, mm, kelihatan ya mau dipilih formatnya yang seperti apa sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah iya. contohnya buat teman-teman yang masih belum mengerjakan. Nah, ini untuk pertama tanggalnya dulu nih kita samakan. Ini Lalu step-stepnya. klik OK. Ya. Terus kedua, apa nih yang Anissa lakukan? Lalu selanjutnya menghapus data duplikat. Ada nggak data duplikatnya? Ada apa kemarin itu di tanggal ada tanggal yang sama, tanggal 3 bulan 1 tahun 2025. Oke. Bagaimana cara Anissa melakukan itu? Caranya saya blok datanya dulu, lalu saya gunakan conditional formatting, lalu saya pilih duplicate values. Nah, Hmm. di sini saya carilah yang mana duplikat. Nah, kalau untuk kalau kayak gini ya merah semua, tapi kalau sebelumnya yang merah itu di bagian ini, dua ini merah kemarin itu, Kak. Ya, jadi Nah, conditional values kita lakukan untuk mengecek ada nggak data duplikatnya, itu ya dari iya. data itu. Mm-mm. Kalau udah nampak data duplikatnya, habis itu kita blok lagi datanya, habis itu lalu kita pilih remove duplicate itu ada di apa di tab data, di bagian data nih remove duplicate Nah, di betul situ. nih. Nah, Mm-mm. kan ada yang bilang nih, memang tadi data duplikatnya benar nggak data duplikat? Karena di tanggal Ah, itu ada iya, penjualan tas lempang dan eh, tes tes ransel ya kalau nggak salah. ya, betul. Heeh. Nah, jadi pastikan lagi nih, itu betul-betul duplikat atau enggak. Ya, Iya, tapi iya, caranya iya, tadi Kak. udah betul. Mm-mm. Dia yang duplikat tanggalnya aja, Kak. Iya. Nah, Produk sama jumlah beda sama harga satuan sama cabang ya. iya, kalau itu tandanya bukan duplikat karena penjualan kan bisa apa aja. Oh iya, Tapi nggak apa-apa. benar Kak. Satu. Iya. Nah, oke. Mm-mm. Setelah itu apa yang Nah, dilakukan? setelah itu pastikan tidak ada nilai negatif pada jumlah atau harga. Itu menggunakan eh, di blok dulu datanya lagi, ya kan? Lalu menggunakan less than, lalu kita ketik sini nol. Tunggu dulu. Lupa. Di bagian jumlah atau harga berarti di bagian ini di blok dulu bagian jumlah maaf,
Pokoknya di blok bagian kolom jumlah dan harga satuan, lalu eh, dipilih less than, dan That's that. ya ketik nol di sini. Apakah ada nilai yang kurang dari nol? Kalau ada dia merah. Tapi di sini nggak ada Kak. Ya, itu adalah cara tadi teman-teman untuk supaya nggak ada yang ngasih tanda minus. Jadi kalau saat Hmm. pengisian datanya ternyata ada yang minus, maka akan muncul tanda Error. error, gitu ya. Akan muncul tanda error. Gimana cara untuk ngeceknya tadi, Anissa? Di blok kolom jumlah dan harga satuan, lalu di conditional formatting, high terus, lalu less than, lalu ketik di sini angka nol, lalu klik OK. Iya, oke, itu bisa dengan cara seperti itu. Oke, lalu apa lagi? Lalu untuk Salah ketik. format mata uang, kalau untuk format mata uangnya kita blok harga satuan, lalu pilih format sales, Sama ya, di format currency, sel. iya sama. Pilih RP Indonesia, pilih simbolnya ini. Pilih RP Indonesia, cari di sini RP Indonesia, lalu pilih ini. Oh ya, Lalu klik teman-teman ya, OK. pakai format sel. Mm-mm. Oke. Iya. Nah, Lalu kemudian dari selanjutnya, ini, ya. Lalu selanjutnya total penjualan untuk setiap transaksi. Kalau untuk total penjualan setiap transaksi berdasarkan saya cari itu caranya harga satuan dikali nanti, dengan harga satuan dikali dengan jumlah. Hasilnya iya, hasilnya 300.000, lalu saya klik 2 kali kayak gini. Lalu muncul hasilnya ke otomatis bawah. muncul. Itu Iya, tadi pakai iya. perkalian ya teman-teman ya, sel jumlah dikali dengan sel harga satuan, hasilnya total Mm-mm. penjualan, lalu di drag ke bawah, ya, Iya, harus buat kolom baru di samping cabangnya itu. ya harus buat kolom baru Kolom baru. lagi. Mm-mm. Untuk mengetahui total penjualan per hari. Baru kemudian paling bawah Mm-mm. ada total penjualan per total, gitu ya, di Iya. sum. Maka Mm-mm. dari total semua di bawahnya Belum, belum. belum. Coba di total, gitu. Betul. Iya, Kak, bentar. Ya, sum di, di drag dari atas. Oh, ya. Oh, ada yang dari Korea. Oh, keren banget, Mila. Tadi juga ada dari Jepang ya, teman kita. Oke. Atau diklik aja di bawah, nanti ada zoom kan di atas. Auto zoom. Iya, Nih, auto zoom. juga bisa total. Otomatis tuh nanti tinggal Bentar, pilih. bentar dulu, Mar. Bentar dulu. Nah, Sebentar, Kak. hmm, ya. Jadi tadi ada yang nanya kalau misalnya minus atau kita mencegah untuk salah ketik ya, salah input, karena kan untuk data input ini kan banyak sekali datanya, itu bisa saja terjadi. Jadi kita mencegah itu formula. Kalau bisa pakai pivot juga kira untuk kita supaya bisa melihat data kita itu untuk analisis. Nah, iya betul. Nah, ini penjumlahan sederhana untuk totalnya. Samping aja lah. Ya udah, nggak apa-apa. Gak Oh, ini kan pengen. auto zoom. Di bawah, klik, Iya, klik error aja dia. yang auto zoom. Nah, zoom H10, H59, betul. Oke Iya. ya. Heeh. Oke, Oke. Anissa. Terima Iya, kasih Kak. banyak. Terima Iya, kasih banyak. Udah udah iya sama-sama, present Kak. dan menjelaskan pada teman-teman kita. Nah, untuk Iya. Dewa dan teman-teman yang lain yang udah resen, ini mohon maaf banget karena waktu kita terbatas nih. Nah, kita kita boleh nih kita langsung ke slide berikutnya karena kita mau bahas singkat analisis terus langsung studi kasus. Nah, ini teman-teman
Nah, ini ada refreshment Excel dasar yang perlu dikuasai atau rumus yang bisa digunakan dalam laporan penjualan di Excel atau spreadsheet. Ya. Pertama, basic formula, menjumlahkan nilai dalam rentang, menghitung rata-rata. Ini basic banget ya. Menghitung jumlah angka dalam rentang. Kemudian data validation, mencegah input data negatif. Itu namanya data validation tadi itu. Kita mencegah supaya nggak salah input. Jadi kalau salah input, keluar error. Gitu. Kemudian ada validasi manual di sel lain. Kemudian formatting data, mengubah format tanggal, format angka jadi mata uang, dan membuat tabel otomatis. Kita selnya itu kita format sel. Gitu ya. Klik kanan, terus kita pilih nih formatnya mau seperti apa. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ini rumus-rumusnya nih teman-teman. Ini rumus-rumus basic banget. Yang dimana di pekerjaan ya, yang inilah yang paling banyak digunakan. Itu ya, apalagi kita sebagai admin BD. Kita hanya menyiapkan data. Gitu. Membuatkan data, nanti yang analisis adalah tim yang di atas kita. Gitu. Nah, contoh ya, penjualan tadi. Oke, sama dengan zoom. Drag aja ke bawah langsung tuh. A1 sampai A10. Atau di bawah, diklik di paling bawah nih setelah harga penjualan semua, lalu klik auto zoom. Itu adalah ada tandanya kan, ada ikonnya tuh di atas kanan. Langsung aja klik auto zoom nanti muncul semua tuh. Itu untuk total penjualan. Untuk menghitung rata-rata average. Dari semua data itu kita blok, nah itu average-nya nanti muncul tuh. B2 sampai B20 nih selnya gitu ya. Nah, muncul tuh angka rata-ratanya. Nah, untuk menghitung jumlah angka dalam rentang sama dengan count. Tuh. Bisa, keren. Yang Dewa keren, saya manual semua. Oke, keren banget Excel-nya. Mantap. Nanti itu kepake tuh semua di kerjaan tuh. Oke. Nah, kemudian data validation, mencegah input data negatif. Data validation, full number, min satu. Nah, ini nanti boleh semua dicoba nih. Sebenarnya kalau pakai Excel tuh banyak banget caranya gitu ya. Ada yang mau pakai rumus, ada yang tinggal klik otomatis gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi bagaimana kita menggali Excel gitu. Nah, nanti untuk tingkat advance-nya, nah, nanti disediakan sama Talensia. Teman-teman bisa belajar lebih advance lagi, lebih daripada basic. Nah, ini validasi manual di sel lain, itu pakai rumus if. Ya. Nah, ini rumusnya nih, error, harga tidak boleh negatif. Ya, kalau harga negatif, nanti muncul errornya. Tuh. Atau datanya oke. Ya, betul. Tadi baca pakai if, bisa semua pakai if. Tuh. Kemudian formatting data. Nah, ini paling sederhana ya. Ini paling gampang nih, paling enak nih kalau ngerjain Excel nih. Ubah format tanggal, format angka jadi mata uang. Nah, ini rumus-rumusnya nih. Tuh. Membuat tabel otomatis. Tuh. Dewa keren banget kalau kalau teman-teman udah terbiasa menggunakan cara manual itu sampai nanti teman-teman jago jago banget gitu ya ngisi formula rumus-rumus di Excel itu. Tapi buat teman-teman yang suka simple, semuanya juga sudah disediakan, tinggal klik-klik aja gitu. Nah, itu secara basic itu nanti kita belajar juga nih hingga tingkatan advance di Telenesia. Tuh. Oke. Nah, ini semua ya basic formula, data validation sama formatting data. Oke, Talita juga keren sama ya, pakai rumus juga ya. Nah, sekedar menambahkan aja, kalau nanti teman-teman memang sudah terbiasa, udah menggunakan Excel gitu ya, itu sangat membantu di pekerjaan administrasi. Admin BD itu kalau udah jago Excel, apalagi anak-anak generasi muda itu jago banget Excel, itu akan sangat membantu tim sales senior yang kita tuh udah nggak berhadapan lagi dengan Excel. Tuh. Kan kita datanya disiapkan. Gitu ya. Nah, beda Excel dengan spreadsheet-nya kan. Tuh. Nah, sekarang ini, pada saat teman-teman punya kelebihan Excel ini, maka nanti itu teman-teman lah yang akan membantu pekerjaannya tim sales. Itu yang paling penting. Gitu. Tim sales atau atasan-atasan kita. Oke, boleh di next slide. Oke. Ya, lookup, VLOOKUP, ya perlu saya masih banyak yang nanti bisa dipelajari di sini. Di Telenesia kita semua ada. Nah, dasar analisis dan rekomendasi laporan penjualan. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, ini langkah-langkah ya. Ini teman-teman mungkin perlu mengetahui bahwa tentu semua ada langkah-langkah bagaimana cara kita menganalisa tren penjualan. Nah, satu, kita ngumpulin data penjualan nih. Kita sebagai tim admin BD, tugasnya itu administratif. Gitu ya. Kita
kumpulin data penjualan dari periode tertentu. Kan tadi ada tanggal, mau bulanan, mau per 3 bulan, atau mau per semester, sampai 1 tahun. Tugas kita ngumpulin data. Terus kemudian identifikasi pola atau perubahan. Jadi kita bikin grafik nih. Bikin grafik atau tabel untuk supaya datanya itu ngomong gitu, ngobrol gitu ya, kebaca sama orang, bukan cuma ngelihat data kasar. Tapi kalau kita ngelihat grafik atau tabel itu kan jadi jelas. Jadi kita bisa tahu nih, apakah penjualan meningkat pada waktu tertentu. Gitu. Apakah itu tugas admin BD, analisa itu? Sebenarnya bukan. Gitu. Atasan kita, gitu. Tim kita. Gitu. Tapi kita provide data itu. Tapi kalau kita bisa menganalisis itu, tentunya kita bisa um, memberikan masukan-masukan. Sebagai admin BD tentunya itu akan menjadi kelebihan bagi kita dalam berkarir gitu ya. Karena kita sudah paham analisa. Gitu. Yang ketiga, hitung persentase perubahan. Nah, bandingkan penjualan antara periode, misalnya antara bulan ini dan bulan lalu untuk mengetahui persentase kenaikan atau penurunan. Jadi kita provide datanya. Kita provide datanya. Nah, pada saat kita membuat data ini sebagai admin BD, gitu ya, ini kan data-data sederhana gitu ya, ini Excel. Gitu. Nanti bikin lagi di sistem. Jadi biasanya kalau perusahaan besar itu ada dua. Nah, kita menggunakan data Excel ini lagi. Nah, ini langkah-langkah analisis tren penjualan. Mau dengan cara apapun juga yang diperlukan oleh perusahaan pada dasarnya adalah bahwa data-data ini bisa diterjemahkan gitu loh. Dianalisa apa aja nih trennya seperti apa, produk mana yang laku, yang mana yang nggak laku. Pada dasarnya itu, gitu ya. Excel ini hanya tools aja ini teman-teman. Ini cuma tools.